Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa namanya hukum adab profesi terhadap kolega dan murid-murid yang ada profesi terhadap kolega. Ada profesi terhadap kolega saat menghormati dan menghargai pendapat. Perbedaan pendapat itu hal yang wajar. Mengapa kita harus menghormati dan menghargai perbedaan pendapat? Mengapa kita harus menghormati dan menghargai perbedaan pendapat agar terciptanya hubungan yang lebih erat antara kita dan kolega kita. Jika kita tidak saling menghargai dan menghormati antara perbedaan pendapat, maka timbullah rasa keras kepala pada diri kita. Dan dari keras kepala ini muncullah sifat saling membenci antara kita dan kolega kita. Berikutnya, mengakui keilmuan dan keutamaan kolega. Kita harusnya tidak merasa malu untuk mengatakan tidak tahu jika kita tidak memiliki ilmunya. Contoh, jika kolega kita bertanya jalan menuju daerah tertentu, kita jawab kita kan tidak tahu, tapi kita jawab jalan ini, maka itu termasuk penipuan. Maka kita akan dibenci dan termasuk penipuan dan khianat. Maka kita akan dibenci oleh kolega kita sendiri. Yang berikutnya, diskusi dengan sopan dan argumentatif. Terus saling menasihati dan mengingatkan. Contohnya, tidak mengingatkan kolega kita untuk sholat tepat waktu. Nah, yang terakhir, menjaga persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah. Adapun adab mufasir terhadap murid-muridnya. Yang pertama, menyayangi dan mengasihi murid. Jika ada murid yang susah pahamnya, maka kita harus sebaiknya tidak boleh memaksakannya, tapi mengarahkannya. Maksudnya mengarahkannya bukan mengarahkan secara paksa juga, tapi mengarahkannya dengan bersabar, mengajarnya dengan kasih sayang. Murid akan lebih mudah menerima ilmu dan nasihat bila murid akan menerima ilmu bila dihargai dan disayangi oleh gurunya. Sebaliknya, sikap keras atau kasar justru bisa membuat mereka menjauh atau rendah diri. Berikutnya, bersikap rendah hati dan tidak sombong. Contohnya, tidak memaksakan muridnya dalam paham, tapi mengarahkannya dengan sabar, mengajarkannya dengan ikhlas dan penuh. Berikutnya, mengajarkan dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Bila muridnya salah, maka kita menegurnya secara halus. 4. Memberikan contoh teladan yang baik. Mendoakan murid-muridnya. Ada mufasir zaman dahulu kepada kolega maupun kepada murid-muridnya. Yang pertama, Imam Malik. Beliau sangat berhati-hati dalam berfatwa dan tidak merasa malu untuk mengatakan tidak tahu jika tidak memiliki ilmu. Hasan al-Basri, beliau sabar dalam menjawab pertanyaan murid, tidak pernah merasa bosan untuk mengulang penjelasan jika diperlukan. Imam Syafi'i sering menyebutkan Imam Malik dengan penuh penghormatan dan pengakuan keilmuannya dalam diskusi dan dengan ulama lain. Imam Syafi'i dikenal dengan argumentasi
namun tetap menjaga adab dan tidak merendahkan pendapat lawan bicaranya. Imam Ahmad bin Hambal, beliau menunjukkan kasih sayang terhadap murid-muridnya. Beliau mendorong murid-muridnya untuk giat belajar, menghormati ulama lain, dan mengamalkan ilmu yang telah mereka peroleh. Keduanya Sufyan Ats-Tsauri. Terakhir Sufyan Ats-Tsauri, yaitu menekankan pentingnya mengamalkan ilmu dan menjauhi perbuatan yang dapat merusak diri dan yang dapat merusak diri. Mungkin sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Mohon kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.